Ya, halo. Jadi di week kelima ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai karakteristik elektromagnetik dari suatu material dan di sini yang akan kita bahas adalah arus dan konduktor. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai eh, arus dan kerapatan arus ya. Ini merupakan konsep dasar sebelum kita memahami mengenai bagaimana sih karakteristik elektromagnetik dari suatu material. Jadi yang pertama, muatan listrik ya. Di sini muatan listrik itu eh, bergerak ya jika ada suatu potensial. Nah, perubahan ataupun aliran arus listrik ini ya itu yang kita sebut sebagai arus ya. Gerakan dari muatan listrik ya. Saya ulangi, eh, gerakan dari muatan listrik ini yang kemudian disebut sebagai arus listrik. Kemudian satuan dari arus listrik itu adalah ampere yang didefinisikan sebagai laju ya, laju dari gerakan suatu muatan ya ataupun gerakan muatan yang melewati suatu titik referensi atau crossing ya atau dia melewati suatu bidang referensi. Nah, kemudian jadi kalau misalkan dibuat dalam bahasa matematika, I sama dengan dq dt. Kemudian arus itu juga didefinisikan sebagai gerakan dari muatan positif. Walaupun material-material yang bersifat konduksi ya, seperti logam, ini metal, ini yang bergerak itu adalah elektronnya. Ya, tapi di sini yang namanya arus listrik itu adalah gerakan dari muatan positif. Jadi dia berlawanan ya dengan arah dari gerakan elektron tersebut. Kemudian di sini kita mendefinisikan suatu kuantitas baru yang kita sebut sebagai kerapatan arus ya. Di sini current density disimbolkan dengan J ya. Ini digunakan untuk mengukur atau diukur dalam satuan ampere per square meter. Jadi ampere per meter persegi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kalau ada penambahan arus ya delta I yang melewati suatu eh, permukaan ya, permukaan AS ya, yang secara normal ataupun tegak lurus terhadap kerapatan arus tersebut, maka kita bisa definisikan delta I itu sama dengan Jn dikalikan dengan delta S. Nah, di sini jika eh, kerapatan arus ya itu tidak tegak lurus dengan permukaannya, maka di sini kita bisa tuliskan delta I sama dengan J. Di sini adalah J adalah kerapatan arus ya, dot ya, ini perkalian dot dengan delta S. Kalau perkalian dot itu kan perkalian cos ya. Jadi J dikalikan dengan AS cos theta. Nah, tetanya itu sudut antara si J dengan permukaan yang ditembus oleh arus tersebut. Nah, jika kita buat integrasi ya, jadi ini delta ini kan perubahan yang besar. Kalau kita buat perubahan yang kecil, maka menjadi D ya. Ini kalau di sini saya tulis, dia menjadi begini ya. Sebentar. Jadi ini menjadi DI ya sama dengan J kalikan dengan DS gitu ya. Jadi kalau kita integralkan kedua sisi ya, maka kita dapatkan I sama dengan integral J dikalikan dengan DS. Nah, DS ini kan permukaan ya, cross sectionnya gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah kabel ya, kemudian ini adalah lempengnya kita potong. Nah, ini yang kita sebut sebagai S ya, surface-nya. Nah, kalau kita ambil bagian kecil ya dari permukaan tersebut, yang kita sebut sebagai namanya adalah DS ya. Jadi potongan kecilnya namanya DS di sini. DS. Jadi kita integrasikan, maka di sini kita sedang mengintegrasikan suatu permukaan ya. Jadi integral surface di sini.
Makanya di sini disebut sebagai integral S. Di sini ya, integral S. Oke, kemudian kerapatan arus ya itu dihubungkan ya terhadap kecepatan dari kerapatan muatan persatuan volume pada suatu titik. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, nah misalkan ini ada suatu muatan ya, delta Q sama dengan rho V kali dengan delta V. Nah, di sini ada suatu muatan ya yang bergerak dalam volume tertentu ya, delta V. Jadi permukaan ini namanya delta S, kemudian bagian X-nya adalah delta L ya. Maka kalau muatan ini bergerak ya, dia bergerak maju ya, berarti dia menambah delta X di sini ya. Maka di sini bisa kita nyatakan bahwa elemen muatan pada suatu volume ya, delta Q kita sebutnya sama dengan kerapatan volume ya dikalikan dengan delta S dikalikan dengan delta L-nya ya. Nah, dia ini tadi bergerak di sumbu X ya, bergerak maju, maka di sini kalau misalkan pada interval waktu delta T ya, maka elemen muatan tersebut telah berpindah sejauh delta X ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman. Jadi ini pertamanya ada di depan sini ya, kemudian bergerak maju, maka sudah berpindah sejauh delta X. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa muatan menembus ya atau bergerak pada suatu bidang atau melewati bidang referensi yang tegak lurus terhadap arah dari gerakan muatan delta Q ini ya, yaitu berada di bergerak searah sumbu X positif. Yaitu delta Q sama dengan rho V dikalikan dengan ruang ini ya, permukaan ini delta S dikalikan dengan berapa perpindahannya, yaitu delta X. Oke ya, sampai sini semoga bisa mengikuti. Kemudian berdasarkan definisi dari arus listrik ya, arus listrik atau perubahan arus listrik adalah perubahan muatan per satuan waktu. Maka di sini kita bisa tuliskan ya, kalau mau diturunkan juga boleh. Jadi di sini teman-teman, sebentar. Ya, ini dia. Jadi di sini kita bisa lihat delta Q tadi kan ini ya. Ini delta Q ya. Jadi di sini saya tulis ke atas ya. Berarti delta I-nya bisa tulis sama dengan rho V ya dikalikan dengan delta S. Oh, saya pakai yang di bagian bawah aja ya, yang ini. Oh, sorry, yang ini ya. Yang ini. Berarti delta S kalikan dengan delta X ya dibagi dengan delta T. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ini ya, delta X dibagi dengan delta T. Nah, di sini menjadi seperti ini ya, rho V kali delta S ya dikalikan dengan delta X dibagi dengan delta T. Oke, kita bisa lihat ini perubahan per satuan waktu. Jadi ini sebenarnya adalah suatu kecepatan ya di sini. V ya. Maka sini kita bisa lanjutkan. Ya, jadi kalau misalkan kita mendekati ya perubahan dari delta X tadi ya. Saya tulis dulu delta I tadi. Delta I kan kita dapat sama dengan rho V dikalikan dengan delta S dikalikan dengan delta X dibagi dengan delta T ya. Nah, kalau ini kita dekati ya. Kita dekati dalam satuan limit ya, maka ini kita dapatkan suatu perubahan arah X. Nah, jadi kita dapatkan delta I di sini sama dengan rho V dikalikan dengan delta S dikalikan dengan kecepatan ya atau kelajuan arah X. Sumbu X ya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Oke, nah kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk current density ya atau kerapatan arus, maka bisa ditulis kerapatan ya besarnya itu adalah
kerapatan arus ya, Jx sama dengan rho V dikalikan dengan Vx ya. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk vektor ya, J ya sama dengan rho dikalikan dengan V. Ini lebih umum ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini kok bisa dari sini menuju ke sini? Ini sebenarnya sangat sederhana saja, teman-teman. Jadi, kalau tadi kan delta I ya, sama dengan rho V dikalikan dengan delta S ya, dikalikan dengan Vx. Nah, ini kita pindahkan delta I dibagi dengan delta S. Jadi, ini kan kita lihat arus dibagi dengan luasan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kerapatan arus. Ya, jadi di sini J ya, J arah X sama dengan rho V dikali dengan Vx. Ya, jadi kita dapat yang ini. Oke. Nah, kemudian bentuk akhir ya. Yang nah ini J sama dengan rho V kalikan dengan V ya. Ini menunjukkan dengan jelas ya bahwa muatan itu bergerak ya. Muatan yang bergerak itu kita sebut sebagai arus ya. Kemudian kita namakan convention current di sini ya. Di sini. Kemudian J sama dengan rho V dot V ini ada terminologi ya disebut sebagai convection convection ya. Convection current density, kerapatan arus convection. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga ingat ya mengenai prinsip konservasi dari muatan bahwa muatan listrik itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan ya. Sehingga total muatan positif dan negatif ya, ini berpasangan dapat secara ini tetapi sorry. Jadi kan saya ulangi, ini kan ada prinsip namanya prinsip konservasi muatan. Nah, pada prinsip konservasi muatan ini dinyatakan bahwa muatan itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, begitu. Nah, tapi di sini total muatan ya, atau muatan yang sama, yaitu positif dan negatif, ya. Ini kalau misalnya mereka itu adalah muatan yang sepasang ya, dapat secara simultan dibuat atau dibentuk ya dengan menggunakan separation atau destroy. Jadi kita memisahkan atau menghancurkan dengan namanya proses rekombinasi. Jadi dalam hal ini maka kita lanjutkan ya. I tadi kan J DI sama dengan J dot DS ya. Kita lakukan integral permukaan tertutup. Oke, sebentar. Ini harusnya, ini simbol ini harusnya tertutup ya. Ini ya, lintasan permukaan ya. Permukaan ini. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalkan ada aliran keluar ya dari muatan positif, ini harus di balance atau diseimbangkan dengan berkurangnya ya muatan positif. Ya, atau bisa kita anggap juga atau kita berharap bahwa ada peningkatan muatan negatif pada permukaan tertutup tersebut. Kemudian jika arus ya yang berada di dalam permukaan tertutup tersebut dinyatakan, ini muatan ya. Jika muatan yang berada di dalam permukaan tersebut dinyatakan sebagai Q ya, Q J di sini. Kemudian laju pengurangannya adalah minus dq dt. Kemudian kita terapkan juga prinsip konservasi muatan ya. Maka di sini kita dapatkan ya I sama dengan integral tertutup permukaan J dot ds sama dengan minus dq dt. Oke. Nah, ini adalah bentuk integral ya dari persamaan kontinuitas atau persamaan kontinu ya. Jadi integral z dot ds sama dengan minus dq dt. Oke. Nah, di sini
Kalau misalkan dalam bentuk diferensial ya, persamaan kontinuitas ini didapatkan dengan menggunakan teorema divergensi. Jadi integral J dot ds sama dengan integral volume del dot J dikalikan dengan dV. Nah, di sini kita bisa merepresentasikan Q ya. Jadi Q itu kan muatan ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan integral volume dari rho V ya. Jadi di sini integral J dot del dot J dikalikan dengan dV ya. Integral volumenya sama dengan minus tadi kan dq dt ya. Dq dt itu sama dengan integral volume. Oke, mungkin ada yang bingung, jadi coba saya turunkan ya. Nah, jadi kan di sini minus dq dt ya di slide sebelumnya. Ini ya, I sama dengan J ya, J integral permukaan J dot ds sama dengan minus dq dt. Nah, ya, kemudian kita menggunakan teorema divergensi ya. Tadi udah sampai di sini. Nah, kemudian si dq dt-nya itu kita representasikan dalam bentuk rho v. Jadi integral rho v dot dv itu adalah Q ya. Makanya jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kemudian jika kita membuat atau menjaga gitu ya, kita membuat permukaan tersebut ya konstan ya. Kemudian turunannya menjadi turunan parsial. Jadi di sini integral volume del dot J dikalikan dengan dV itu sama dengan integral volume ini ya. Jadi kita bisa buat integral parsialnya ya, minus do rho V dt dikalikan dengan dV. Oke, kemudian ini kita bisa sederhanakan bagian integralnya kayak kita bisa sama-sama dihilangkan. Jadi del dot J dikalikan dengan dV ya. Ini dalam bentuk delta ya. Sama dengan minus do rho V dt do T dikalikan dengan delta V. Nah, di sini kita bisa bagi ya, delta V dibagi delta V jadi hilang. Makanya di sini kita dapatkan del dot J ya, J itu adalah kerapatan arus sama dengan minus do rho V dt. Jadi cara bacanya itu ini kan delta itu diferensiasi ya, perubahan. Jadi perubahan kerapatan arus ya. J tadi kan kerapatan arus. Jadi bacanya gini. Perubahan kerapatan arus ya, itu sama dengan berkurang atau minus dari perubahan muatan terhadap waktu di sini. Nah, di sini kita sebut ini adalah bentuk diferensial ya atau bentuk titik dari persamaan kontinuitas ya di sini. Oke, nah kemudian contoh sekarang. Misalkan begini, kita diberikan kerapatan arus ya, diketahui adalah J sama dengan 1 per R E pangkat minus T AR ya. Ini adalah vektor satuannya dalam bentuk vektor ya. Kemudian satuannya ampere per meter persegi. Ya, ini topi ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah total arus yang keluar ya pada waktu dari 1 sekon sampai pada time instan. Jadi pada waktu instan T sama dengan 1 sekon, kemudian R-nya adalah 5 meter. Oke, jadi kita gunakan I sama dengan J ya arah radial dikalikan dengan S arah radial. Jadi kita masukkan J-nya adalah 1 per R ya. Ini adalah 5 ya di sini ya. T-nya adalah 1, jadi 1 per 5 E pangkat minus 1 AR topi ya. Ini vektor satunya. Dikalikan dengan permukaannya 4 VR kuadrat. Karena ini permukaannya adalah permukaan bola ya. Jadi bayangkan ada arus yang keluar ke segala arah ya ke permukaan bola gitu. Oke ya, seperti itu.
Maka kita tinggal selesaikan aja. Ini kita masukkan ya, kita kalikan menggunakan kalkulator. Jadi 23,11 ampere. Oke, kemudian kalau misalkan ditanya berapa sih total arus yang keluar dari permukaan tersebut ya, pada T sama dengan 1 sekon dan R sama dengan 6 meter, kita tinggal masukkan lagi ya angka dari R dan T ke persamaan ini ya. Kemudian dikalikan dengan S-nya, maka didapatkan 27,74 ampere. Nah, kemudian kita misalkan ditanya untuk mencari berapakah kerapatan muatan volume gitu. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas ya. Jadi minus do rho v do t sama dengan del dot j. Nah, di sini yang dicari adalah si kerapatan volume ya, rho v-nya di sini. Nah, jadi ini kan ada j-nya, j-nya. Nah, j-nya ini kan di del kan ya, di del dot j. Jadi karena ini adalah dalam menggunakan koordinat bola ya, karena permukaan bola. Jadi coba teman-teman buka lagi operator del yang dalam bentuk koordinat bola ya. Jadi kita dapatkan kalau dikerjakan del dot j, j-nya adalah yang ini. Yang ini ya. Maka didapatkan 1 per R kuadrat ya, do R dari R kuadrat 1 per R ya pangkat minus T. Oke ya. Ini adalah J-nya. Nah, kemudian nanti kita dapatkan ini kan R kuadrat per R, berarti kan dapatnya R ya. Kita turunkan jadi 1 per R kuadrat pangkat minus T. Oke ya. Ini konstantanya. Kemudian kalau mau cari rho-nya berarti kita tinggal integrasi ya, minusnya pindah. Jadi kita buat seperti ini teman-teman. Sebentar. Oke, jadi di sini kita dapatkan minus ya, do rho v do t itu sama dengan 1 per R kuadrat pangkat minus T. Jadi kita pindahkan ya, do rho v sama dengan minus ya, 1 per R kuadrat pangkat minus T gitu ya, do T. Ini kita integral kiri kanan ya, seperti ini. Jadi dapatnya seperti ini teman-teman. Ya, sudah sama ya. Ini karena satu variabel aja, jadi D ya. Jadi integral dari D rho V adalah rho V. V sama dengan minus integral 1 per R kuadrat ya, pangkat minus T kalikan dengan DT. Oke, jadi kita dapat hal yang sama di sini. Ini hasilnya adalah 1 per R kuadrat pangkat minus T plus K kalikan dengan R. Ini adalah suatu konstanta ya, yang akan dicari. Kemudian kita terapkan nilai batas ya. Kenapa diterapkan nilai batas? Karena kita mau tahu berapa sih nilai konstanta K-nya ini. Jadi untuk T menuju tak hingga, maka rho V-nya akan 0. Jadi bayangkan ini jauh tak hingga ya. Waktunya sudah jauh tak hingga sekali, lama. Sangat besar sekali ya. Rho V-nya menjadi 0. Nah, maka di sini KR-nya kita tinggal masukkan aja di sini ya. Rho V sama dengan 1 per R kuadrat pangkat minus T plus KR. Jadi masukkan nilai T-nya sampai dengan tak hingga, pangkat tak hingga. Kemudian ya jadi kalau rho V-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan di sini nilai K-nya itu adalah 0. Oke, maka di sini kita dapatkan kalau sudah 0 maka ini sudah nggak ada ya. Tinggal yang ini aja. Rho V sama dengan 1 per R kuadrat pangkat minus T ya, kolom per meter kubik. Ini adalah kerapatan volumenya. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai konduktor ya, metalik atau konduktor logam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu arus listrik, kemudian apa itu kerapatan arus listrik. Nah, di sini konduktor metal ya, itu dibedakan berdasarkan yang kita sebut sebagai energi band ya, atau pita energi.
Nah, pita energi ini memiliki struktur ya, susunan. Nah, ada 3 tipe struktur atau susunan dari energi band ini ya, atau pita energi, yaitu seperti sebagai berikut. Ada yang disebut sebagai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, ini data ini ya, data energi band structure ini pada suhu 0 Kelvin ya. Jadi hanya berlaku untuk suhu ini aja. Kalau suhu yang lain bagaimana? Nah, suhu yang lain kemungkinan besar dia tidak akan seperti ini bentuknya ya, tergantung dari karakteristik material tersebut. Nah, kita akan bahas pada saat suhu 0 Kelvin ya. Jadi kalau bisa dilihat ya di sini rekan-rekan, kalau konduktor ya, itu energi bandnya itu dekatan seperti ini. Jadi untuk yang bagian bawah itu adalah dipenuhi oleh elektron valensi band gitu ya, elektron valensi. Kemudian yang bagian atasnya itu merupakan pita energi ya, pita untuk ruang konduksi ya, dan ini adalah kosong gitu ya. Jadi dia dekatan seperti ini. Nah, sementara kalau di isolator itu antara field valensi band dengan empty conduction band itu ada energy gap, dan energy gapnya itu lumayan besar. Sehingga kalau elektron dari apa namanya, elektron valensi ini mau lepas ke sana itu sangat susah karena dia harus melewati energy gap yang sangat besar. Jadi butuh energi yang luar biasa untuk bisa melepaskan elektron ya dari elektron valensinya ini gitu. Kemudian kalau yang di semikonduktor itu energi gapnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan uh, di isolator. Nah, ini memungkinkan terjadinya perpindahan ya, pada keadaan tertentu ya. Jadi kita bisa memberikan energi tertentu pada semikonduktor tersebut sehingga si elektron valensinya itu bisa pindah ya ke uh, pita konduksinya di sini. Dia bisa pindah ke atas. Nah, suatu ketika juga dia bisa menjadi isolator dan juga konduktor. Makanya ini disebut sebagai semikonduktor. Oke. Okay? Nah, di sini sebagai tambahan ya, energi dalam bentuk panas, cahaya ataupun medan listrik itu bisa meningkatkan energi dari elektron pada pita valensi ya, elektron valensi. Dan nilainya cukup ya. Kalau nilainya cukup ya, maka elektron valensi ini akan tereksitasi ya atau keluar dan melompat pada energy gap ini ya. Kemudian dia akan menuju pada conduction band atau pita energi konduksinya ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan tentang konduktor metalik ya atau konduktor logam. Misalkan kita memiliki suatu konduktor, kemudian konduktornya ini memiliki elektron valensi ya, atau sini disebut sebagai free conductive electron ya, yang bergerak dalam suatu medan listrik ya, E di sini. Kemudian muatan tersebut memiliki elektron tersebut memiliki nilai muatan Q sama dengan minus E. Ya, maka sesuai dengan hukum kelistrikan ya, gaya listrik, maka si elektron tersebut akan mendapatkan gaya listrik F sama dengan minus Q kali dengan E. Oke, ini kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, kemudian pada kristalin material atau material yang kristal ya, progres dari elektron ya yang di impeded by collision, jadi yang ditabrak itu ya oleh apa namanya, lattice, jadi kayak kisi-kisi gitu ya. Saya ulangi di sini, pada bahan-bahan yang berbentuk kristal ya. Jadi elektron itu akan bertabrakan ya. Kalau dialiri arus listrik ya, jadi dia ada aliran elektron di situ, maka akan bertabrakan dengan kisi atau ruang-ruang pembentuk kristal tersebut ya. Nah, kemudian apa yang terjadi sehingga akan ada yang namanya kelajuan rata-rata konstan ya. Kelajuan itu akan konstan yang kemudian bisa tercapai. Nah,
terminologi dari velocity ya, VD ini namanya adalah drift velocity ya, kecepatan drift. Nah, kecepatan drift ini linear ya, secara linear itu berkaitan dengan medan listrik, intensitas medan listrik oleh mobilitas dari elektron tersebut. Jadi, kita punya simbol namanya mu E ya, yang menyatakan bahwa mu E ini adalah mobilitas dari elektron. Jadi kecepatan drift VD itu sama dengan minus mobilitas dari elektron dikalikan dengan medan listriknya. Mikro ya, mikro E dikalikan dengan E besar, medan listrik. Nah, sehingga kita bisa nyatakan J ya, kerapatan arus sama dengan minus rho E kalikan dengan mu ya. Mu E atau mikro E dikalikan dengan E di sini ya. Oke, kemudian kita bisa tulis J sama dengan delta dikalikan dengan E di sini. Nah, dengan delta itu adalah minus rho E dikalikan dengan mikro ya, saya sebutnya mikro aja deh, mikro E di sini. Oke. Nah, itu aja penjelasan mengenai uh, sifat elektromagnetik dari konduktor ya. Yang itu yang kita lihat adalah bagaimana arus dan bagaimana konduktivitasnya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain.